dengan nama Ahmad Zulfikar. Gimana perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Makan belum? Kebetulan sudah. Gimana keadaannya hari ini? Tidak baik-baik saja, makanya saya datang ke sini untuk konseling dengan Anda. Sebelum mulai saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Al-Fatih Fadil, saya sebagai pembimbing konselor Anda hari ini. Untuk memulai konselor hari ini, apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, bisa langsung dimulai. Apa tuh pesan Anda? Sebenarnya saya di rumah tidak berhubungan baik dengan orang tua saya, khususnya ibu kandung saya. Dikarenakan ketika saya ingin berkuliah di luar kota Karawang ini, ibu saya tidak memperbolehkannya dengan alasan karena saya anak cowok takut terjerumus pada pergaulan yang di luar batas gitu lah istilahnya. Apa yang membuat orang tua Anda tidak percaya lagi kepada Anda? Mungkin karena saya tidak menuruti perkataan ibu saya. Itu yang membuat ibu Anda tidak percaya lagi kepada Anda. Ya, Apa yang membuat Anda tidak menurut lagi kepada omongan ibu Anda sendiri? karena saya berpikir bahwa saya telah dewasa dan saya tahu mana batas-batas untuk berbuat yang berlebihan. Apakah Anda mempunyai saudara di rumah? Ada. Berapa? Saya 3 bersaudara, adik saya 2. Saya anak pertama. Kedua saudara Anda cowok atau cewek? Kebetulan dua-duanya cowok juga, jadi semuanya cowok. 3 bersaudara, kami laki-laki semua. Apakah ibu Anda terlalu perhatian kepada dua adik Anda? Saya sedikit merasa seperti itu. Mungkin karena saya tidak menuruti perkataan ibu saya, jadi ibu saya lebih perhatian terhadap kedua adik saya. Jadi karena itu Ya, ibu Anda tidak terlalu perhatian kepada Anda. betul. Jadi begitu. Lalu apa yang membedakan perhatian Anda kepada adik-adik Anda? Ibu Anda maksudnya kepada adik-adik Anda atau Anda juga? Mungkin dari hal kecil ya, ketika ibu saya menyuruh adik saya makan, itu ibu saya sampai istilahnya apa ya, datang ke kamar adik saya untuk mengingatkan makan, tidak dengan mengingatkan makan kepada saya. Jadi saya merasa itu salah satu yang saya Kecil lah ya. Oke, baiklah. Jadi menurut saya sebaiknya Anda mendekati orang tua Anda atau ibu Anda, mengajak ngobrol ibu Anda. Jika tidak bisa diajak ngobrol, sebaiknya mendekatilah secara perlahan-lahan, seperti menanya kabar kepada ibu Anda, menanyakan masak apa atau perhatian seperti ini sudah disapu atau belum. Nah, perlahan-lahan. Jadi ibu Anda lama-lama akan dulu dan akan menanyakan kepada Anda kenapa ada yang membedakan perhatian Anda sekarang pada ibu Anda, dan lalu Anda jelaskan dan tunjukkan kenapa. Sekian konten dari saya, karena waktu sudah 30 menit. Terima kasih. Oke, baik Pak, maaf sebelumnya, apakah akan diadakan konseling selanjutnya dan akan diadakan hari apa ya kira-kira? Saya sih fleksibel ya. Fleksibel. Jadi besok saya bisa usaha ya sebisa emasnya aja gimana. Tapi nanti pada sesi konseling selanjutnya saya akan membawa ibu saya. Apakah boleh atau tidak ya? Boleh. Silakan. Oke, dadah. Messi. Ya, duduk. Gimana perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar. Ya. Lancar Pak. Oh, ini ibu Anda ya? Ya, benar. Siapa dengan siapa? Rita. Gimana perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dek, gimana kabarnya? Ya. Cukup baik.
Pertama saya kenali dulu saya ya, saya sebagai Al-Fatih Fahil dan sebagai pembimbing konseling adik dan adik. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjut. Gimana? Setelah saya mendengarkan cerita dari anak ibu, kenapa ibu tidak memperbolehkan anak ibu untuk kuliah di luar kota? Ada ceritanya. Oh, soal itu ya. Iya. Nah, saya sudah Iya. coba ya soalnya. Iya. Jadi kalau misalkan dari saya itu, kenapa saya tidak mengizinkan Iya. anak saya lanjut pendidikannya ke luar kota? Karena saya takutkan itu dan pergaulannya, Pak. Biasanya anak laki-laki itu kalau sudah bergaul dengan teman-temannya suka tidak ingat waktu dan tidak ingat batasan seperti mainlah ke tempat-tempat malam gitu ya, seperti bar atau klub malam gitu ya. Nah itu yang saya takutkan, Pak. Habis itu saya juga tidak ingin anak saya terpengaruh dalam hal-hal itu, makanya saya tidak mengizinkan anak saya berkuliah di kota itu, Pak. Karena itu ya, tidak mengizinkan anak ibu untuk kuliah di luar kota. Iya, Pak, seperti itu. Tapi mohon maaf, kenapa ibu tidak mempercayainya? Apa anak ibu membuat kesalahan atau seperti apa? Kalau kesalahan mungkin pasti ada ya, Pak ya. Masih ada dalam batasan. Cuma karena saya melihat teman-temannya dan pergaulannya seperti apa, jadi saya juga melihat nih dari sisi anak saya nih, takut anak saya terpengaruh dalam hal yang tidak baik. Seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Ya. Apakah benar yang ibu bilang tadi? Anda? Saya merasa bahwa saya sepertinya bisa bermain dalam batas wajar untuk pergaulan di lingkungan saya. Saya sepertinya tidak mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang negatif. Jadi saya bisa untuk menjaga diri dan saya yakin pada saat saya berkuliah di luar kota, saya bakal bisa menjaga sikap saya untuk tidak terjerumus ke hal-hal seperti itu. Tapi ibu Anda bilang tadi karena melihat teman-teman Anda. Ya, itu sih teman-teman saya ya. Dari pribadi saya sih saya bisa menahan untuk tidak melakukan hal seperti itu. Karena pergaulan Anda, jadinya ibu Anda tidak percaya lagi kepada Anda. Sebetulnya tidak ya, karena ibu saya hanya melihat dari satu sisi dan tidak memiliki bukti yang kuat, sehingga ibu saya tidak percaya kepada saya. Jadi pertanyaannya, apakah ibu membedakan perhatian pada anak ibu dan pada adik-adiknya dia? Enggak sih sebenarnya kalau membedakan perhatian, karena yang ini lebih tua ya daripada adik-adiknya, lebih besar lah. Jadi juga dia harus ngerti. Saya bukan mengekang, tapi saya lebih mengkhawatirkan apa yang nanti akan terjadi di luar sana. Tapi anak ibu berbicara kepada saya, ibu membeda-bedakan terhadap dia dan kepada adik-adiknya. Soal itu mah tidak, Pak. Kalau menurut saya, soalnya sebagai orang tua selalu memilih yang terbaik ya bagaimana, karena kebetulan dia ini anak yang sulung ya dari adik-adiknya, maka dia harus lebih dewasa gitu. Jadi nanti kita rundingkan bersama-sama di sini. Jadi kemauan Anda? Saya sih ingin ibu saya bisa percaya terhadap saya bahwa saya bisa bersikap baik pada saat saya berkuliah di luar kota tersebut. Kalau percaya, ya, akan saya kasih kesempatan. Jadi kesimpulannya, karena sudah saling tahu apa maunya atau sebagainya, jadi dicoba, dijalankan perlahan-lahan gimana baiknya, dan itu saja. Ini himbawan dari saya. Baik, Pak. Karena
karena waktu sudah 30 menit, jadi kita akhiri konseling kali ini. Terima kasih. Kembali Pak. Ya aku ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.